Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel semuanya. Di video saya kali ini, saya akan menganalisis sebuah puisi yang berjudul Doa karya Chairil Anwar dengan menggunakan pendekatan struktural. Nah, apa itu pendekatan struktural? Secara umum, pendekatan struktural yaitu mengkaji suatu karya susastra dengan mempelajari unsur-unsur struktur teks karya susastra dan hubungannya satu sama lain. Namun, terlepas dari segala hal yang ada di luar karya susastra tersebut. Unsur intrinsik puisi terbagi menjadi dua, yaitu unsur batin dan unsur fisik. Unsur batin merupakan unsur yang berkaitan dengan batin dalam pembacaan puisi, sedangkan unsur fisik merupakan sarana-sarana yang digunakan oleh penyair untuk mengungkapkan hakikat puisi. Jadi, yuk kita mengkaji puisi doa karya Chairil Anwar menggunakan pendekatan struktural dengan mengkaji unsur-unsur intrinsik dan hubungan antar unsur-unsur tersebut. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah, sungguh, mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Unsur batin. Yang pertama adalah tema. Puisi doa karya Chairil Anwar mengungkapkan tema tentang ketuhanan. Hal ini tergambar pada setiap larik pada bait puisi yang menggambarkan hubungan antar hamba dengan Tuhannya. Misalnya, Tuhanku dalam termangu aku masih menyebut namamu. Nah, dari 3 larik puisi tersebut menggambarkan seorang hamba yang akan selalu mengingat Tuhan dalam keadaan apapun. 2. Perasaan. Nah, hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya semakin tergambar dengan perasaan terharu dan rindu yang terkait dengan penggunaan diksi termenung, menyebut namamu, aku hilang bentuk, remuk, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling, yang menunjukkan penyesalan seorang hamba dan rasa ingin bertaubat dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, nada. Nada juga berhubungan dengan tema dan perasaan. Dengan tema ketuhanan, perasaan nada yang digunakan adalah sedih, yang menggambarkan hubungan hamba dan Tuhannya dengan rasa penyesalan seorang hamba yang terlihat pada kutipan berikut. Selain itu, nada yang digunakan adalah mengajak pembaca menyadari bahwa hidup ini tidak bisa berpaling dari ketentuan Tuhan, maka dekatkan diri pada Tuhan. Yang keempat yaitu amanat. Setelah memahami tema, perasaan, dan nada, maka kita akan mengetahui amanat yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca adalah agar menghayati hidup dan selalu dekat dengan Tuhan. Agar bisa melakukan amanat tersebut, pembaca bisa merenung seperti yang dicontohkan penyair. Penyair juga mengingatkan pada hakikatnya hidup kita hanyalah sebuah pengembala di negeri asing, yang suatu saat akan kembali juga. Hal ini dipertegas penyair pada bait terakhir sebagai berikut. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu unsur fisik. Yang pertama, diksi. Pada puisi doa karya Chairil Anwar,
Diksi yang digunakan oleh penyair adalah diksi yang menggunakan perasaan yang haru, lemah, dan bimbang. Pada puisi ini menggunakan diksi yang sederhana. Namun, dari diksi yang sederhana itu timbul rangkaian bahasa kias. Mengenai diksi pengarang, menggunakan kata yang berlainan untuk menyebutkan makna yang sama. Misalnya, pada penuh seluruh. Memang dua kata tersebut mempunyai makna yang sama, namun penulis menuliskannya sedemikian rupa untuk menyatakan bahwa Tuhan ada dan berada di mana-mana. Selain itu, pada puisi ini terdapat kata atau diksi hilang bentuk yang bermakna kehancuran. Jika pengarang langsung saja menggunakan kata hancur, walaupun maknanya sama, namun keutuhan makna dalam baris tidak akan terbentuk sempurna. 2. Kata konkret. Untuk mengkonkretkan bahasanya yang menggambarkan penulis sadar dengan krisis iman yang tengah ia alami, dan ia ingin kembali ke jalannya, menggunakan kata-kata tinggal kerlip lilin di kelam sunyi. Kata lilin yang disandingkan dengan kata tinggal kerlip menggambarkan petunjuk dalam kehidupan yang hanya tinggal secercah dalam kesesatan. Kesesatan di sini digambarkan dengan kalimat kelam sunyi. Lalu, pada kutipan puisi di pintumu aku mengetuk, kata pintu di sini menggambarkan jalan, lalu diiringi dengan kata aku mengetuk, menggambarkan keadaan yang ingin kembali. Yang ketiga yaitu rima. Rima akhir yang dominan adalah u dan i, memberikan kesan yang penuh atau bulat. Dengan bunyi u juga bisa memberikan kesan menguatkan makna. Hal itu menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami penulis merupakan masalah yang berat. Selain u, ada juga bunyi i. Bunyi i di sini memberikan kesan nada tinggi. Kombinasi bunyi u dan i membuat nada pengucapan pada puisi relatif beragam. Ada rima identik dalam puisi tersebut. Rima identik ini akan mempertegas makna karena terjadi pengulangan kata atau diksi pada beberapa bait. Rima identik yang terdapat pada puisi itu adalah kata Tuhanku. Kata ini digunakan secara berulang karena sesuai dengan tema puisi yaitu ketuhanan, sehingga kata itu akan lebih menunjukkan pada makna doa yang ditujukan padanya. Selain rima identik, ada juga rima rupa pada kata penuh dan seluruh. 4. Tipografi. Penulisan menggunakan huruf kapital di setiap awal larik. Penulisan huruf kapital di setiap awal larik menggunakan dengan tegas dan terang-terangan bahwa ia mengalami krisis iman. Pada puisi doa tidak digunakan tanda baca titik. Hal ini menggambarkan bahwa masalah krisis iman yang dialami tokoh terus berlanjut dan berhubungan antara satu sama lainnya, sehingga tidak diberikan tanda baca titik untuk memperjelas bahwa masalah yang tengah dialami tokoh bersifat kronologis dan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, majas. Aku mengembara di negeri asing merupakan majas metafora yang berarti kebingungan dengan hidup yang sedang dijalani. Lalu, pada kutipan aku hilang bentuk remuk, mengandung majas hiperbola yang berarti tidak berwujud lagi, dan penuh seluruh yang berarti sungguh-sungguh ada. Majas yang digunakan pengarang membuat puisi semakin padat. Pemadatan ini mempengaruhi bentuk puisi dan unsur keindahannya. Dan yang terakhir yaitu imaji atau citraan. 1. Imaji penglihatan. Pada bait 1 penyair memanfaatkan citraan visual dengan memanfaatkan bahasa kias berupa majas metafora untuk melukiskan kedekatan antara penyair dengan Tuhan. Pada kutipan pertama, setelah membaca kata tersebut, pembaca seolah-olah melihat ada seseorang yang sedang terdiam. Sedangkan pada kutipan kedua, rangkaian kata itu mengajak kita melihat seberkas cahaya kecil walaupun itu sebuah perumpamaan semata. 2. Imaji pendengaran. Dari kata-kata itu, kita seolah-olah diajak penyair untuk mendengar ucapan penyair.
Dan yang ketiga yaitu imaji perabaan. Pada kutipan tersebut, penyair ingin menyampaikan kesan yang dirasakan olehnya melalui kutipan tersebut.